Lucu sekali. Saya jadi ketawa nih. Bener. Masa punya nama kok kayak gitu? Centong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pemirsa setia channel Family Laslos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan pemirsa setia dimanapun Anda berada. Perjumpaan kita kali ini pemirsa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala sesuatunya. Pemirsa, sekarang saya berdua bersama Mas Bahul, yang mana tempat ini adalah tempat perhutani yang jarang sekali dijamah oleh orang, karena mengingat keadaan hutan jatinya masih kecil-kecil, sehingga ranting pun masih kecil, tidak bisa diambil kayunya, bakar. Inilah terjadi sesuatu di tempat ini pemirsa. Kenapa? Ini ada cerita bahwa tempat ini di samping pohonnya masih kecil, pohon jatinya, juga tempat ini masih terbilang tempat yang jarang sekali dijamah. Ini datangnya orang-orang ke sini pun tidak berani hanya satu orang. Itu menurut cerita yang saya terima dari beberapa warga sekitar di bawah sana. Ini jauh ya, kurang lebih 1 kilo ya Mas. Iya, soalnya kita tuh kesini naik banget loh. Iya, ini pun kesini, ini sementara istirahat pun masih terasa ngap, ngos-ngosan, napas seakan-akan habis lah ya, karena nanjak sekali pemirsa tempat ini. Jelas ini sangat tinggi datarannya. Baik pemirsa, mudah-mudahan penelusuran malam hari ini bisa berhasil dengan selamat. Kalau Mas Paul sudah siap, kita berangkat aja Mas. Udah siap, Mang. Ya udah, kita nggak usah jauh-jauh, kita di sini aja, karena sama aja di sana sini hutan juga, belum ada yang besar kayunya. Kita cari lokasi yang agak besar dikit kayunya. Juga lokasi ini memang mayoritas di sini ada Mas. Ada, Kang? Iya, mayoritas di sini ada si penghuni kegelapan di sini. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa merasakan, ini saya berdiri di sini pun saya sudah dibarengi dengan adanya sosok, cuma dia nggak mau menampakkan wujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah ya Allah keselamatan menyusuri hutan jati semacam ini. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk menguak satu misteri yang memang ada di tempat ini pemirsa. Yuk Mas, kita berangkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini punya juga tinggi aja, Kang. Iya, ini terlalu kerap Mas. Terus Iya, nanti kan ada penjarangan. Ini menurut daripada peraturan perhutani, ini ada penjarangan pemirsa. Emang sementara ini pada waktu kecil ini masih dalam arti terlalu rempet. Nanti ada penjarangan. Tahu nggak penjarangan Mas? apa sih, Kang? Penjarangan itu dipilih pohon yang kayak gini nih. Pohon yang kayak gini. Ini ditebang nanti akhirnya. Ini ditebang, nggak fungsi. Pendek kan? Yang Jadi lainnya yang kan tinggi-tinggi tinggi. doang, Kang? Iya, yang tinggi-tinggi, yang lurus, kayak gitu modelnya. Astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kebanyakan pohon jati nih, Kang. Ya, namanya juga hutan jati nih, perhutani ya, perhutanan jati, pohon jati. Astagfirullah. Hah? Kenapa, Kang? Astagfirullah. Kelelawar apa ya? Mudah-mudahan segera kita menemukan kebun warga ini. Ya, Kang. Saya nggak enak kayak gini. Ini terlalu kayak gini banget. Tapi Kang Sep kesini udah ngerasain sesuatu belum, Kang? Iya, dari tadi dari awal ini sudah saya merasakan sesuatu di tempat ini. Tempat ini banyak sih pemirsa. Tempat, iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Kang? Kayaknya saya nggak sanggup di tempat ini Mas. Kita pindah aja loh. Ganti haluan ya. Ganti haluan aja lah. Iya, Ya. Kang. Astaga. Kenapa, Kang? Itu kan ada. Mas. Ini ada kebun warga Mas. Ini ada kebun warga. Alhamdulillah. Iya. Ya nggak apa-apa. Ini di sebelahan dengan kebun warga. Tetap. Tadi saya mau ambil alih lokasinya pemirsa. Tapi karena ini malah kebetulan ada kebun warga, sehingga ini perbatasan antara kebun warga dan perhutani. Dan kebetulan tadi ada sosok yang
Astagfirullah. Sekilas kelihatan. Tadi Kang. Ya. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Lihat tadi Kang. Hei, penghuni kegelapan. Jangan hanya sekilas. Coba. Tampakkan wujud kamu. Tampakkan. Saya tunggu kehadiranmu di depan saya. Kang, ada yang ketawa tadi Kang. Biarin, saya suruh nunggu aja. Saya ingin kamu hadir di depan saya. Hati-hati mas, hati-hati mas. Kang. Ini ada sesuatu nih di depan kita nih. Ayo. Tapi saya nggak mau menghadapi asap semacam itu. Hanya asap saja nggak. Saya nggak membutuhkan. Silakan kamu. Mau wujud. Mau wujud toh? Saya harap kamu bisa salin rupa. Salin rupa. Astagfirullahaladzim. Udah kelihatan belum mas? Itu Kang. Udah tahu? Ngeri nggak cara kamu ini? Ngeri Kang. Nggak. Sampai saya astagfirullah. Ini lidah rasa keluk mas kameramen pemirsa melihat sosok yang ada di depan kita ini. Ya, terima kasih kamu sudah menampakkan wujud kamu. Kiranya apakah boleh saya menanyakan sesuatu terhadap diri kamu? Hei, sosok kegelapan. Boleh? Oke. Oke. Dia minta dilepas cincinnya yang satu. Hah? Cincin? Oke, saya akan melepas. Oke. Karena saya ingin keterangan dari kamu, saya rela melepas. Akan saya sakuan. Pemirsa, sosok yang ada di depan ini, dia nggak mau bicara sebelum saya lepas cincin ini. Ya udah, saya lepas. Terus mau bicara apa? Ini udah saya lepas. Nggak mau menghadapi cincin saya. Takut apa silo, apa ngeri, apa gimana? Nggak perlu ditanyakan. Itu memang ageman saya. Diminta nggak boleh. Enggak. Kamu kan sosok kegelapan, kenapa minta cincin terhadap manusia? Kamu kan lebih pintar. Kenapa? Kenapa? Udah tahu menanyakan sesuatu. Ya kan saya kan bukan basa-basi, saya kan ingin keterangan yang secara jelas, langsung berhadapan dengan kamu. Kenapa? Ya, jalmutan keno kiniro. Betul. Betul, astagfirullah. Kemana tadi? Nggak tahu Kang. Barusan bilang jalmut tanpa kiniro. Memang betul Apa sekali. artinya, Kang? Jadi keahlian seseorang atau kelihayan atau kepandaian seseorang itu tidak bisa diselami dengan hanya sekilas melihat casing saja. Terus? Jadi manusia tidak bisa diterima dengan secara fisiknya saja pemirsa. Tapi ya istilahnya manusia juga nggak boleh jumbawa. Jumbawa itu dingin kerasa, agul, jadi wah saya rasa aing gitu loh. Itu nggak boleh sebenarnya. Dia tahu bahwa cincin yang saya kenakan juga itu adalah cincin yang bisa bumi hanguskan sosok yang ada di depan kita tadi. Maka Dia suruh udah tahu, Kang? ya, suruh dilepas. Sebenarnya dia terpaksa menampakkan wujudnya karena saya sebut adalah penghuni sosok kegelapan. Dia mau, berarti dia kata kuncinya gitu mas. Itulah pemirsa. Sosok aja bisa menyebutkan bahwa seseorang memang punya keahlian, tapi tidak ditampakkan secara berlebihan, cukup sederhana. Dia sudah tahu pemirsa. Tapi mudah-mudahan pemirsa saya bisa menguak tabir misteri yang memang ada di tempat ini. Ini namanya juga hutan, apalagi ini adalah hutan perbatasan. Biasanya di perbatasan seperti yang dulu pernah kita selusuri di suatu tempat itu loh mas, yang jauh sekali, yang sangat dingin sekali itu loh tempatnya. Itu kan jadi disitulah di antara hutan cacaban dan hutan berhutani itu kan sangat mengerikan sebenarnya. Iya sih, Cuman Kang. alhamdulillah karena itu adalah berkat daripada doa-doa orang-orang yang memang setuju dengan adanya misi kita.
Kang. Iya, Tapi ini teman juga kayak gini Kang, gelap aja Kang. betul sekali. Memang tempatnya kayak gini, udah biarin aja. Allah. Serem banget temannya Kang. Iya. Maka dari itu, buat perhatian kamu, Mas. Kalau tempat semacam ini jangan dianggap remeh. Biasanya orang itu akan sekilas melihat tempatnya kayak gini dianggapnya remeh, padahal belum tentu tempat yang dianggap remeh itu adalah ini benar-benar remeh, tapi padahal sangat dasar sekali. Astagfirullah. Iya Kang. Saya merasakan, Mas. Saya merasakan, Mas. Saya merasakan, Mas. Sini. Ada apa Kang? Ini sekitaran sini. Nih, kita turun. Ini Kang. Turun. Ini di atas nih, di atas. Di atas. Iya. Astagfirullahaladzim. Sosok kegelapan. Saya berharap kamu bisa turun ke tanah. Turun. Tak ketap loh kalau nggak turun. Gimana Kang? Ini Mas, ini. Ini. Gimana Kang? Ini turunnya ke sini nih, ke depan sini. Gimana, Kang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Langsung kan turun kan? Tuh, pemirsa, ini sudah turun. Tapi ternyata asap yang kelihatan putih menggumpal dengan begitu besarnya. Ternyata turunnya ini adalah masih tetap putih sih. Tapi sudah lain bentuk. Ini sudah merupakan astagfirullahaladzim. Tuh, goyang-goyang Mas. Iya Kang. Tuh. Bismillah. Saya akan mencoba mendekat pemirsa. Allah. Yakin mau mendekat beneran Kang? Ya karena ini kan sudah ada di depan kita. Kita kan mengharap bisa bertemu dan bisa mengorek keterangan dari sosok yang ada di depan kita. Kenapa kita harus diam dan kenapa kita harus takut? Iya Kang. Tapi hati-hati Kang. Ya, begitu juga sebaliknya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap kamu tidak menyerang saya. Mengingat tempatnya kayak gini. Kamu jangan bikin celaka orang ya. Sosok kegelapan. Dengar nggak sih? Astagfirullahaladzim Kang, jelas banget Kang. Jelas banget. Ya udah, biarin nggak apa-apa. Astagfirullah. Allah. Siap sini saya sini apa Mas? Iya nggak apa-apa Kang. Apa? Udah, Maju lagi aja nggak apa-apa Kang. maju lagi. Astagfirullah. Yang penting jangan deket-deket Kang. Dia nyampluk tak sampluk. Astagfirullah. Jangan nengok Kang. Iya. Loh kok tanya? Orang sosok semacam kamu kok tanya sama manusia? Harusnya tahu dong. Iya. Iya benar. Terus? Apalagi yang mau dipertanyakan? Sebenarnya saya yang mau nanya kamu. Kamu malah nanya duluan sama saya. Ya terima kasih, pertanyaanmu saya jawab. Saya kesini memang penelusuran. Adanya sosok semacam kamu. Hai, kamu siapa? Kamu punya nama? Punya nama? Siapa? Astagfirullahaladzim. Siapa Kang? Allah. Namanya aneh sekali. Seperti alat dapur. Hah? Emang siapa Kang? Namanya centong. Centong, Kang? Lucu sekali. Saya jadi ketawa nih. Bener. Masa punya nama kok kayak gitu? Centong. Udah punya pesan nggak buat saya? Khususnya buat orang banyak. Kok punya nama semacam itu? Itu simbol apa gimana? Bagaimana? Aneh sekali. Oh kayak gitu. Oh jadi mudah sekali ya. Apabila orang-orang yang ibu-ibu khususnya yang sedang masak, terus centongnya lagi nggak kelihatan, ditanyakan kamu hadir gitu ya. Ya ketakutan lah. Kamu. Nama menyerupai alat dapur aja. Alatnya ibu rumah tangga. Ya. Jadi saya melakukan penelusuran adanya kamu sosok yang punya nama centong. Kenapa kamu berada di tempat ini? Santai loh saya loh nanyanya loh. Kenapa? Udahlah ya. Kamu pergi dari tempat ini. Kalau nggak mau pergi ya silahkan di tempat ini. Tapi jangan sekali-kali bikin ulah terhadap manusia ya. Saya harap pesan saya itu camkan.
Jangan sekali-kali bikin ulah terhadap manusia, ke siapa saja yang datang ke tempat ini. Karena apa? Perbedaannya sudah jauh di antara kita. Alamu alamu, alamku alamku. Ya, iyalah. Siapa yang menakut? Iya, menakut-nakuti. Yang ketakutan orang. Yang ketakutan orang apabila orang tersebut melihat sosok kamu berada di tempat kayak gini. Ini kan jadi kayak gini. Daun pisang pun juga katakanlah terbengkelai kayak gitu. Daunnya kering pun juga nggak bisa karena ada kamu, kasihan lah, sama-sama lah. Astagfirullah. Jadi alangkah baiknya saling menjaga. Iya, manusia menjaga kelestarian alamnya. Kamu juga menjaga alam kamu agar bisa seimbang di antara penghuni kegelapan dan penghuni dunia ini. Maksud, ya itu saja pesan saya. Harap kamu mengerti lah. Jadi saya nggak usah neko-neko. Apalagi kamu tadi mengatakan bahwa manusia tidak boleh jumbawa. Istilah bahasa menterengnya, ora sok dingini kerso. Itulah yang bagus. Jadi kalau memang kamu punya sifat semacam itu, berarti sama pemikirannya seperti manusia. Kamu kan tahu sak jroning winara, tahu niat seseorang. Niatnya jelek apa niatnya bagus. Mungkin saya kalau niatnya jelek, mungkin kamu sudah nyerang saya. Ya Mas ya? Iya Kang. Jelas. Niat saya bagus kok, niat saya baik. Hanya ingin tahu, setelah tahu hanya memperingatkan. Saya juga enggak istilahnya mengecam kamu harus pergi dari sini secara kejam. Lalu saya berbuat sesuatu, itu enggak. Tapi jangan sekali-kali kamu gertak loh sama saya. Manusia juga punya keahlian, kamu juga punya keahlian. Sama saja lah. Sama. Bener. Loh, kok semakin tinggi kamu nadanya? Saya nggak nantang kok. Orang saya slow, bicara slow. Pemirsa tahu, Mas Bahul tahu ya Mas? Saya Tahu kok. nadanya datar sekali kan? Iya. Ini dianggapnya saya keras, mulai keras. Enggak. Pergi ya. Sekarang berubah saya. Berubah pikiran. Karena kamu diawali bahwa saya dianggapnya membentak atau menantang kamu. Kamu harus pergi dari tempat ini. Benar. Harus pergi dari tempat ini. Awal saya mempersilahkan kamu berada di tempat ini asal jangan kamu merusak suasana orang yang memang datang ke tempat ini. Yang jelas kamu tidak boleh mengganggu pada orang-orang yang datang ke tempat ini. Tapi sekarang sudah berubah niat saya. Kamu harus pergi dari tempat ini. Dia gak mau Kang. Itu aja terus Kang. Geleng-geleng. Gak Geleng-geleng. pergi Kang. Benar? Benar? Kamu gak mau pergi? Apa saya harus melakukan sesuatu terhadap diri kamu? Enggak, saya nggak bohongan kok. Iya, awalnya saya memang niatnya baik. Kamu pun menyambutnya dengan baik. Saya belum bicara pun kamu sudah awal menanyakan. Kenapa harus menanyakan? Kamu kan tahu saat jroning winara. Tahu perencanaan seseorang, niat orang udah tahu. Kamu mau pergi enggak dari sini? Astagfirullah. Dia nggak mau pergi, Mas. Terus gimana nih Kang? Kalau nggak mau pergi, saya pun juga sesuatu. Hadiah buat kamu. Ini apa yang saya pegang? Ini apa? Pemirsa, saya ambil barang saya yang tadi ini nggak boleh dipakai. Ini saya udah keluarkan dari kantong saku saya. Ini saya mau menghajar sosok yang ada di depan saya ini. Rasakan! Langsung sekilas, udah nggak Dia cepet banget tadi neko-neko. kaburnya Kang. Coba tadi kalau nggak cepetan kabur, dia kena mungkin langsung. Dia menghilang tiba-tiba tadi loh Kang. Langsung cepat banget menghilang pemirsa. Begitu saya makan, alhamdulillah hanya berupa cincin. Tapi semua itu ya Allahu alam pemirsa. Allahu alam. Sebenarnya Kang, itu belakang jurang Kang. Jurang. Ya maka dari itu dia kan seolah-olah hanya memancing pelan-pelan, memancing pelan-pelan.
Nah, nanti kalau saya emosi, saya tidak bisa mengendalikan emosi saya, terus dia punya niat lempar saya ke sana. Yes, coba bayangin aja. Kamu kan bisa melihat, itu pohon kelapa aja tingginya seberapa, cuman segitu kan. Iya Kang. Tahu pernah nggak tingginya 2 meter berbuah? Belum pernah kan. Nah, itu berapa meter ke sana? Dalam bait tuh Kang bahaya Kang. 14-16 meteran lah. Pemirsa, ini sebelah saya itu udah jurang. Tapi alhamdulillah saya tidak terpancing emosi oleh sosok yang ada di depan saya. Namanya aneh sekali, seperti alat dapur, Centong ya Kang. centong. Saya tadi tertawa, pemirsa. Ya mungkin dia tersinggung juga, nggak tahu. Terus dia seolah-olah mau emosi. Ya mungkin sedikit tersinggung juga sih. Memang ini, pemirsa, sangat pintar sekali kalau sosok-sosok semacam itu mengakali seseorang agar orang tersebut bisa terpancing amarahnya dengan secara pelan-pelan bisa marah, tidak kontrol, lepas kontrol, orang tersebut bisa celaka. Karena apa? Mengingat kita adalah sebelahnya jurang, yang saya injak ini adalah jurang, benar-benar jurang pemirsa. Itu pucuk pohon aja jati itu ada di jurang itu segitu. Berapa dalamnya coba kalau kita dilempar ke sana. Tapi di kamera saya nggak kelihatan sih Kang. Nggak Tapi kelihatan kalau ya? mata Ya. tuh jelas banget Kang. Iya, kalau sekilas hanya dengan pandangan mata jelas ya, Jelas, tapi nggak Kang. bisa Itu tapi jangan bareng-bareng sekali, kan? jangan ke sini mas, jangan ke sini. Benar saya sarankan jangan sampai ke sini. Ya Kang. Ya, baik pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, terkuak sudah misteri yang memang ada di tempat ini adalah sosok putih yang tadi awalnya adalah gumpalan asap saja, langsung mewujud dia adalah Nyai Centong. Aneh sekali. Namanya tuh aneh ya Kang. Aneh sekali. Maka dari itu pemirsa, ini hanya pesan saja terhadap khususnya kaum ibu-ibu lah ya. Bila mana ia adalah ibu sedang masak, apabila ibu sedang memasak atau masak di dapur, terus ada barang yang tidak kelihatan di situ, jangan sekali-kali digemburkan, menanyakan di mana centong, di mana centong. Nanti centong yang ada di tempat ini yang namanya centong itu, Datang maksudnya. ya datanglah dengan sekilas, ya dengan sekilas datang. Karena apa? Merasa dirinya terpanggil, namanya sih. Astagfirullahaladzim. Berarti centong, di mana centong, di mana centong? Istilahnya apa ya? Sebenarnya itu sedang mencari alat yang namanya centong, tapi dikiranya si centong tersebut yang ada di sini tadi itu yang dicari. Jadi hingga sekilas dia, orang itu kan angin, bisa saja sekilas datang ke tempat tersebut. Iya Kang. Ya ketakutan lah. Maka dari itu ini adalah suatu himbauan lah ya, katakanlah itu gambarannya semacam itu. Baik pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, penelusuran malam ini selamat dan berhasil. Apa yang memang ada di tempat ini adalah sosok centong. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali atas bantuannya dan doa-doanya pemirsa. Moga saja kita bisa jumpa lagi dengan waktu, karena ini adalah punya batasan waktu, sehingga saya pamit dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami berdua ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya Kang. Iya, silahkan dicek dulu, nanti kita pulangnya Gak ada bersama. apa-apa Kang. Jadi Kang pulang aja Kang. Bahaya Kang. Iya. Itu jurang. Iya.